Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih berkat pada kami pada malam hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini untuk mendengarkannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin tanggal 3 Juni 2024 yang berjudul Kematian dalam Perjanjian Lama. Bacalah Mazmur 6 ayat 5, Mazmur 115 ayat 17, 1 Raja-Raja 2 ayat 10, 1 Raja-Raja 11 ayat 43 dan 1 Raja-Raja 14 ayat 20. Mazmur 6 ayat 5. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Mazmur 115 ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. 1 Raja-Raja 11 ayat 43. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. 1 Raja-Raja 14 ayat 20. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan tentang keadaan orang mati? Perjanjian Lama tidak mengajarkan kebakaan jiwa. Juga tidak mengajarkan bahwa setelah kematian, orang yang setia terangkat masuk ke kebahagiaan surga untuk selamanya. Atau bahkan setelah kematian, orang yang tidak setia turun ke neraka, di mana mereka dibakar untuk selamanya. Kitab suci mengajarkan bahwa kematian adalah tidur. Kitab Raja-Raja menggunakan ungkapan mereka mendapat perhentian atau tidur bersama nenek moyang mereka, untuk menggambarkan kematian para leluhur. Kitab Mazmur menyebutnya tidur dalam kematian. Mazmur 13 ayat 4 bandingkan dengan Mazmur 90 ayat 5. Merujuk kepada kematian, Ayub berbicara tentang tidak terbangun dari tidur
Ayub 14 ayat 12. Pemazmur menambahkan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur 17 ayat 15. Ketika tentara Asyur dikalahkan dan dihancurkan, kematian para prajurit disebut sebagai tidur akhir mereka. Mazmur 76 ayat 6. Gagasan bahwa orang mati adalah roh-roh tak terwujud yang melayang-layang untuk berkomunikasi dengan orang yang masih hidup sama sekali bukan konsep Alkitabiah, melainkan mekanisme murni. Kegagalan untuk memahami kebenaran tentang kematian membuat kita terbuka terhadap tipu daya iblis. Banyak orang yang akan didatangi oleh roh-roh jahat yang menyerupai sebagai keluarga atau teman-teman yang tercinta dan mengatakan kesesatan yang paling berbahaya. Tamu-tamu yang datang berkunjung ini akan menarik simpati kita yang terdalam dan akan membuat mujizat-mujizat untuk mempertahankan kepalsuan mereka. Kita harus bersedia untuk melawan mereka dengan kebenaran kitab suci, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, dan bahkan mereka yang tampak seperti itu adalah roh-roh jahat. Ellen G. White, ada Kemenangan Akhir, halaman 560. Baca juga Daniel 12 ayat 2 dan Ayub 19 ayat 25 dan 26. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehidupan, kehinaan, dan kengerian yang kekal. Ayub 19 ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Elemen-elemen apa sajakah yang ditambahkan oleh ayat-ayat ini mengenai keadaan orang mati? Kematian adalah istirahat dan tidur sampai kebangkitan. Tidak ada roh tanpa tubuh yang bergentayangan untuk berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Meskipun orang-orang kafir percaya akan roh dunia roh, orang Israel kematian sebagai tidur sampai pagi hari kebangkitan. Meskipun kita berduka untuk orang mati, pikirkanlah hal ini tentang mereka yang mati di dalam Kristus. Mereka menutup mata mereka dalam kematian dan kemudian terlepas dari beberapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Yesus datang kembali. Hal berikutnya yang mereka ketahui adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Pikiran pertama yang mungkin mereka miliki pada saat kebangkitan adalah, wow, Yesus benar-benar segera datang kembali. Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Kami sudah mempelajari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau menolong kami untuk lebih setia lagi kepadamu. Mohon ampunlah dosa dan salah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.